got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo, dalam video pembelajaran ini kita akan membahas penggunaan magnet dalam perangkat penyimpanan komputer sebagai solusi permasalahan dalam pengarsipan. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu kan magnet itu apa? Ya, magnet adalah sebuah benda yang menghasilkan medan magnet dan dapat menarik atau menolak benda-benda yang memiliki sifat magnetik. Sifat magnetik ini terjadi karena adanya medan magnet yang diciptakan oleh partikel-partikel atom di dalam benda tersebut. Magnet terbuat dari bahan yang mengandung unsur-unsur seperti besi, kobalt, dan nikel. Jenis bahan magnet juga beragam. Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama, bahan magnetik, atau biasa disebut dengan ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut. Yang kedua, bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, paramagnetik. Adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Bahan paramagnetik memiliki momen magnetik yang terinduksi sejalan dengan medan magnet eksternal. Ketika ditempatkan dalam medan magnet, bahan paramagnetik akan sedikit ditarik ke arah medan magnet, tetapi tarikannya lemah dan arahnya sejajar dengan medan magnet. Bahan paramagnetik umumnya mengandung atom-atom atau ion-ion dengan elektron-elektron yang belum sepenuhnya berpasangan dalam orbital-orbital mereka. Contoh bahan paramagnetik yaitu aluminium, magnesium, dan oksigen. Yang kedua yaitu diamagnetik, adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet, meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Bahan diamagnetik memiliki momen magnetik yang berlawanan dengan arah medan magnet eksternal. Ketika ditempatkan dalam medan magnet, bahan diamagnetik akan menolak medan magnet dan cenderung sedikit didorong keluar dari medan magnet. Respon diamagnetik biasanya sangat lemah dan lebih kecil daripada respon paramagnetik. Bahan diamagnetik umumnya terdiri dari atom-atom atau molekul-molekul yang tidak memiliki momen magnetik yang terinduksi. Beberapa contoh bahan diamagnetik yaitu air, tembaga, emas, dan juga grafit. Magnet ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, magnet alami, yaitu jenis magnet yang terbentuk secara alami pada mineral tertentu seperti magnetit Fe3O4. Yang kedua yaitu magnet buatan, yaitu jenis magnet yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan bahan yang mengandung unsur-unsur seperti besi, kobalt, nikel, dan campuran logam. Yang ketiga yaitu elektromagnet, adalah jenis magnet yang dapat dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui kumparan kawat yang dililit pada inti besi atau bahan ferromagnetik lainnya. Jenis magnet yang keempat yaitu magnet permanen, magnet yang tetap mempertahankan daya tariknya tanpa memerlukan energi tambahan. Contoh magnet permanen adalah magnet neodymium atau magnet ferrit. Yang kelima yaitu superkonduktor, magnet yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan medan magnet yang sangat kuat tanpa energi tambahan. Medan magnet superkonduktor sangat penting untuk aplikasi seperti MRI dan levitasi magnetik. Magnet pun memiliki beragam bentuk, mulai dari bentuk batang, silindris, jarum,
cincin, dan juga berbentuk U. Aplikasi magnet ini sangat bermanfaat dan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu permasalahan yang dapat diselesaikannya adalah masalah pengelolaan arsip. Seperti yang kita tahu, banyak permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan arsip berbasis kertas. Sehingga, sebagai bentuk solusi permasalahan ini, pengarsipan digital pun dilakukan. Pengelolaan arsip digital ini biasanya memakai alat bantu berupa komputer, yang mana di dalamnya terdiri dari perangkat penyimpanan seperti hard disk drive atau HDD dan solid state drive atau SSD. Nah, pada perangkat penyimpanan inilah magnet berperan. Bagaimana ya magnet digunakan dalam kedua jenis perangkat penyimpanan tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada hard disk drive atau HDD adalah salah satu perangkat penyimpanan data yang paling umum digunakan dalam komputer. Prinsip kerja HDD didasarkan pada penerapan medan magnet untuk merekam dan membaca data pada piringan magnetik yang disebut plader. Pada HDD, plader terbuat dari bahan magnetik seperti ferromagnetik. Data diwakili oleh pengaturan medan magnet kecil yang disebut domain magnetik pada permukaan plader. Ketika data ditulis, komponen yang disebut head membaca dan menulis medan magnet kecil pada plader. Kemudian, saat membaca data, head mengenali dan menginterpretasikan pola medan. Yang kedua ada solid state drive atau SSD yang semakin populer dalam sistem komputer. SSD tidak menggunakan magnet untuk penyimpanan data. SSD menggunakan komponen semikonduktor seperti transistor dan kapasitor untuk menyimpan data secara elektronik. Ini menjadikan SSD lebih cepat dalam mengakses data, lebih tahan terhadap guncangan fisik, dan memiliki keunggulan dalam hal ukuran dan kebisingan rendah. Perbedaan utama antara HDD dan SSD terletak pada kecepatan, kapasitas, dan ketahanan. HDD memiliki kecepatan transfer data yang lebih lambat dibandingkan dengan SSD, karena adanya mekanisme fisik yang terlibat dalam membaca dan menulis data pada piringan magnetik. Di sisi lain, SSD menggunakan teknologi semikonduktor yang memungkinkan transfer data lebih cepat. Dalam hal kapasitas, HDD umumnya memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan SSD dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, SSD mulai mengembangkan kapasitas yang lebih besar seiring perkembangan teknologi. Tantangan dan perkembangan terkini dalam teknologi penyimpanan data berbasis magnet melibatkan upaya untuk meningkatkan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi energi dalam perangkat seperti HDD. Salah satu perkembangan menarik adalah teknologi MRAM atau Magnetoresistive Random Access Memory yang menggunakan magnetoresistansi untuk menyimpan dan membaca data. MRAM menjanjikan kecepatan tinggi, ketahanan terhadap guncangan, serta retensi data yang baik. Jadi, peran magnet pada perangkat penyimpanan ini sangat membantu dalam pengelolaan arsip digital dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menyaksikan.